Tapi Tuhan sangat marah kalau uang dicuri. Terutama uangnya Tuhan, uang gereja. Sahabat KP, uang adalah alat tukar ekonomi yang sah. Uang juga merupakan salah satu berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan benar. Tapi tidak banyak orang sampai kepada pemahaman ini. Nah, uang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi ada juga dampak negatif yang tidak boleh kita abaikan. Dampak negatifnya misalnya membuat orang menjadi pelit. Dia merasa uang yang didapatkannya itu dari kerja keras yang cukup melelahkan sehingga dia tidak ingin berbagi. Ada juga karena uang orang menjadi rakus, melakukan penipuan. Kalau dia bisnis, neraca serong, tipu sana, tipu sini. Ada juga yang kalau dia pejabat atau bekerja di pemerintahan atau di mana saja, dipercayakan pegang keuangan, dia korupsi, mengambil uang rakyat. Itu. Ada juga dampak negatifnya karena uang yang dia punya melakukan tindak kejahatan, bayar orang untuk menyakiti si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dan uang ini bisa mengubah pola pikir, cara pandang melihat dunia. Karena uang ini bisa membuat kita merendahkan orang lain. Menganggap orang itu tidak ada apa-apanya karena uang kita banyak. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini jadi perenungan. Hati-hati, uang itu bisa membuat kita menjadi jahat karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan orang sudah tak beriman lagi gara-gara cinta uang. Bahkan orang bisa menuhankan uang ini. Disebut dengan istilah mamon. Karena uang, orang tidak lagi memiliki hati yang bersih. Dan ada juga membuat orang tidak lagi menggunakan uang pelayanan dengan baik dan benar. Disalahgunakan, dikorupsi. Nah, kita mau dengar dulu statement hambanya Evangelis Datoni. Bagaimana pandangan beliau mengenai uang yang dikorupsi dalam pelayanan dengan mengelola berkat Tuhan. Ya, ini dia. Tuhan tidak bingung, tidak terlalu marah kalau tahtanya dicuri di bumi. Karena Tuhan punya tahta di surga. Jadi Tuhan tidak terlalu marah dan tidak terlalu bingung. Tapi Tuhan sangat marah kalau uang dicuri. Terutama uangnya Tuhan, uang gereja. Makanya Yudas itu kan kena hukuman berat. Ya. Kan dia suka nyuri uang. Nyuri uangnya Tuhan. Ya. Jadi ingat, jangan suka main-main dengan Tuhan, mencuri uangnya Tuhan. Amin. Mencuri uangnya Tuhan itu apa? Contohnya,
persembahan gereja, jadi bendahara, uangnya diambil, dikorupsi. Hati-hati itu. Tuhan sangat marah. Dan usahain kalau dalam segala hal, kalau kita punya rumah, ngomong, ini rumah yang dipercayakan Tuhan ke saya. Gitu. Amin. Harus saya jaga dan saya pelihara. Amin. Amin. Jangan ngomong, ini rumahnya Tuhan juga. Nah, nanti yang lain ngomong, aku anak Tuhan. Berarti milik bersama. Betul? Betul. Jadi usahain jangan ngomong, ini mobilnya Tuhan. Nah, ini rumahnya Tuhan. Ini sepeda motornya Tuhan. Kan gitu. Nanti yang lain ngomong, aku ini anak Tuhan berarti milik bersama. Boleh pinjam. Ya, boleh pinjam. Jadi lebih baik ngomongnya, saya dipercayakan Tuhan. Kalau gereja itu memang rumahnya Tuhan. Nah, jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, itu dia sahabat KP. Ya, tolong tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak anti sahabat punya uang banyak atau kita punya uang banyak. Tetapi saya ingin mengajak kita berpikir, apakah kita ingin punya uang banyak? Dan bagaimana kita meraihnya? Dan kemana uang itu kita alirkan? Itu perlu jadi pemikiran. Ya, karena banyak orang mendapatkan uang itu dengan cara yang salah. Ya, kita nggak jadi berkat lagi nanti. Ya, kita anak Tuhan, orang percaya harus jadi berkat. Dan uang itu dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang di dalamnya ada menolong, membantu orang yang kesusahan, ya, membantu mengembangkan pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Itu dia. Bukan untuk diri kita semata. Saya bergerak di dunia medsos atau di YouTube, buat YouTube, ya. Sebenarnya pergumulan juga. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, bergumul, Tuhan bantu saya untuk mampu mengelola berkat Tuhan. Jangan sampai semua bicara mamon, merusak karakter, merusak hati. Karena banyak orang gara-gara uang, ya, yang diperolehnya gara-gara uang melalui karirnya, melalui pekerjaannya, imannya sudah bergeser, motivasinya dalam Tuhan sudah bergeser. Itu yang bahaya. Ya, saya doa Tuhan tolong. Jangan sampai gara-gara uang ini membuat aku tidak lagi mencintaimu, tidak lagi jadi berkat. Sudah sama seperti dunia, itu yang saya takutkan. Makanya saya selalu berdoa. Saya ingin diberkati Tuhan, saya ingin punya uang banyak. Tapi saya tidak ingin uang itu jadi mamon dan merusak iman, merusak motivasi, merusak kehidupan kita sehingga tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Saya punya kerinduan ke depan. Satu ketika bisa keliling, masuk desa keluar desa di seluruh Indonesia, melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan Tuhan. Saya tahu mungkin waktunya belum tepat, tapi saya rindu mengarah ke sana. Gimana nanti cara Tuhan? Kita lihat saja ya. Itu impian dan doa saya. Jadi ada agenda yang besar ke depan untuk menolong orang, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, hati-hati uang ini bisa merusak. Ya,
tidak lagi mempercayai orang. Kita bisa sakiti orang dan lain sebagainya. Jadi silakan sahabat bekerja dengan semangat, dengan gigih, dan berdoa, Tuhan berkati aku. Tapi ingat, berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola itu akan menjadi jembatan. Ya, itu akan disalurkan. Semoga kita bisa berjuang, jangan sampai sekali lagi karena uang merusak hati kita, kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Dan jadilah berkat supaya kamu mempermuliakan Tuhan.